nggak panjang kok. Panjang ini aja. Iya, papannya panjang. Iya. Gini aja udah gua takut. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun 2024, DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan, didampingi Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, Wakil Ketua 3 Kurnain, dan berlangsung di ruang sidang DPRD Tanggamus. Dalam rapat paripurna tersebut turut hadir dari jajaran eksekutif PJ Bupati Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan, anggota Forkopimda Tanggamus, kepala instansi vertikal BUMN, BUMD, dunia usaha, pimpinan partai politik, staf ahli bupati, sekretaris daerah, asisten sekretariat daerah, para kepala perangkat daerah, camat, ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan, ketua Abdesi, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, dan ormas Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan MT mengatakan hari jadi Kabupaten Tanggamus ke-27 ini puncak apresiasi daerah terhadap sejarah pembentukan Kabupaten Tanggamus. Merupakan perjuangan yang terus dilaksanakan setiap tanggal 21 Maret. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 tentang Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Adapun tema peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun ini yaitu Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Melalui tema ini, PJ Bupati Tanggamus mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk bersama-sama memanfaatkan segala potensi keberagaman budaya, adat istiadat, serta agama maupun potensi SDM dan sumber daya alam yang ada. Selain itu, memasuki hari ke-27, Kabupaten Tanggamus menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seiring dengan laju perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang yang sering disebut sebagai megatrend global. Perubahan global ini tidak hanya melibatkan transformasi besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi juga berlangsung dalam rentan waktu yang panjang dan sangat mendalam, terutama karena dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan komputerisasi. PJ Bupati Tanggamus juga menjelaskan beberapa pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun ini dan dapat dipetakan capaiannya. Pembangunan untuk mengatasi isu strategis yang ada, capaian tersebut antara lain peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Tanggamus masih masuk ke dalam kategori sedang, yakni sebesar 69,93%. Kemudian penguatan ketahanan ekonomi, investasi, dan daya saing produk lokal, yakni pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Tanggamus kembali meningkat yang mencapai 4,70%. Melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Lalu penurunan disparitas wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata, di mana pada tahun 2023 Kabupaten Tanggamus berhasil mengentaskan pekon tertinggal atau sudah tidak ada lagi pekon di Kabupaten Tanggamus yang berstatus pekon tertinggal. Namun sebagian besar pekon masih berstatus berkembang yaitu 189 pekon atau 63,21%. Sedangkan yang berstatus maju sebanyak 108 pekon atau 36,12%. Dan yang berstatus mandiri baru mencapai 2 pekon atau 0,67%. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, di mana angka kemiskinan Tanggamus mencapai 10,98%, mengalami perbaikan pada tahun 2023 Kabupaten Tanggamus yang turun menjadi 10,52%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2022, TPT Kabupaten Tanggamus mencapai 3,70% yang berhasil diturunkan menjadi 3,35% pada tahun 2023. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat dari 68,91% pada tahun 2022 menjadi 70,60% pada tahun 2023. Kemudian penguatan mitigasi dan penanganan bencana serta perubahan iklim. Diketahui Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Dengan indeks resiko bencana pada tahun 2023 yang masih tinggi mencapai 132,54%, telah mengalami penurunan dari 141,06 tahun 2022. Tingginya resiko bencana ini meskipun persen menuntut kita untuk semua terus meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 mencapai 64,75% dengan kategori sedang.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan berharap melalui momen HUT Tanggamus ke-27 ini ke depan Kabupaten Tanggamus lebih maju dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus ini kami mulai, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rangka paripurna istimewa memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-27. Semoga kebersamaan ini dapat senantiasa saling mempererat tali silaturahmi dan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Saudara PJ Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari, Bapak Ketua, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama dari Kadepak. Terima kasih sudah hadir langsung, Bapak Ibu Forkopimda, Pengurus dari Kemenang ya Pak. Kalapas sudah hadir, Karutan, BPN, kemudian yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli bupati dan tim ahli DPRD. Mohon maaf, Pak hadir juga dari BNN, dari mewakili. Yang kami hormati para mantan Bupati Tanggamus yang sempat hadir, ahli mewakili dan mantan Sekda Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu dari APSI Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat, dari media, serta para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Oh ya, mohon maaf tadi Ibu Ketua Tim PKK juga hadir. Terima kasih Ibu Ketua dan Wanita dan Ibu Kapolres. Terima kasih Ibu. Ibu dari mana ya? Oh, sama istri saya juga. Bagi Ibu Ika ada yang mewakili. Baik hadirin yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masuk persidangan 2 tahun sidang 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun 2024. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara PJ Bupati, jajaran Forkopimda, hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan rangkaian acara
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tabikun. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus hadir di sini, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dari Kemenak atau yang wakilnya, dari BPS Perwakilan Tanggamus, Karo Hutan, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal BUMN, BUMD dari dunia usaha se-Kabupaten Tanggamus, hadir juga di sini tim Ketua Penggerak PKK Tanggamus, Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Kapolres, Ibu Bayangkari. Juga hadir Ketua dan Pengurus APSI se-Kabupaten Tanggamus, para veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, dan unsur ormas se-Kabupaten Tanggamus. Dan saya banggakan jajaran OPD Tanggamus, para hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang saya banggakan. Mengawali sambutan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah dalam intinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunahnya, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa hadir bersama-sama pada pelaksanaan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-27. Teriring selawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui, rapat paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-27 ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus. Setiap tanggal 21 Maret sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Merujuk kepada sejarah wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajahan Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682, yaitu ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1642 sampai 1799, perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung. Namun sejak tahun 1856, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda mulai surut. Selanjutnya wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang kontrolir di Kota Agung. Pada saat itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan adat dengan sebutan marga, yang masing-masing dipimpin oleh seorang pasirah yang membawahi beberapa kampung. Pada tahun 1944 berdiri pemerintahan kecamatan dan kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula pemerintahan negeri sekaligus menghapus pemerintahan adat dan atau marga
Pada masa pemerintahan kewedanaan, Kota Agung mengkoordinir 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Jugupalak, dan Kecamatan Talak Badan, yang mencakup Kecamatan Tua Panggung pada tahun 1964. Pemerintahan kewedanaan dihapuskan. Lalu tahun 1971, pemerintahan negeri juga dihapuskan. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1979, dalam rangka memperpendek rentang kendali sistem pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979, maka dibentuk wilayah pembantu Bupati Lampung Selatan di Kota Agung. Wilayah ini mencakup 10 kecamatan dan 7 perwakilan kecamatan dengan 300 desa dan 3 kecamatan serta 4 desa persiapan. Secara administratif, ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 6 wilayah perwakilan kecamatan. Kemudian dilakukan pemekaran kecamatan yang sampai dengan tahun 2007. Kabupaten Tanggamus memiliki 28 kecamatan, 8 kelurahan, dan 371 pekon atau desa. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 kecamatan dan Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Pimpinan dan anggota dewan hadirin yang berbahagia, peristiwa dan catatan sejarah menunjukkan bahwa para pejuang, yaitu pendahulu-pendahulu kita, sangat berani melawan penjajah. Karena masyarakat Tanggamus waktu itu memiliki semangat juang yang luar biasa dan gagah berani. Semangat perjuangan tersebut tidak pernah pudar. Bahkan semangat itu yang ingin terus kita tanamkan di jiwa masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui sinergi, kerja berkualitas, saling membantu dan bergotong royong dengan fokus menjadikan Kabupaten Tanggamus yang makin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai masyarakat Kabupaten Tanggamus, mari kita jadikan hari kelahiran Kabupaten Tanggamus sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan ini dengan karya, inovasi, dan prestasi. Lalu kita bingkai pemerintah daerah baik di tingkat pekon, kecamatan, dan juga di kabupaten untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sinergi ini akan mewujudkan Tanggamus yang hijau, Tanggamus yang ramah lingkungan, Tanggamus yang asri, sehingga Tanggamus tidak hanya ekonomi yang menguat, tetapi semua masyarakat itu nyaman tinggal di Tanggamus. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Tanggamus ini kan dekat dengan laut, tetapi Tanggamus tidak panas. Tanggamus itu teduh karena ada Gunung Tanggamus yang melindunginya, dan tentunya di dalamnya kita juga merasakan kenyamanan. Untuk itu kita berupaya meningkatkan pembangunan di Tanggamus dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan pencapaian pembangunan di atas sepanjang tahun 2023 yang lalu dan awal 2024, Kabupaten Tanggamus berhasil memperoleh apresiasi berupa penghargaan atas prestasi yang diraih. Yang pertama, penghargaan dari
Top BUMD Award tahun 2023 dalam kategori Top BUMD. Kedua, penghargaan Siger Stunting kategori predikat media pada penilaian kinerja kabupaten kota pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2023. Yang ketiga, penghargaan terbaik ketiga pembangunan perencanaan daerah Saifuddin Juara tahun 2023. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Hindia tahun 2023 dari Kementerian PPE dan PA. Yang keenam, penghargaan BKN Award 2023 terbaik ke-1, yaitu implementasi NSPK manajemen ASN. Terbaik 1 kategori implementasi perencanaan kebutuhan dan mutasi, serta terbaik 2 perencanaan manajemen kinerja. Ketujuh, penghargaan Kabupaten Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kedelapan, penghargaan juara umum yang ke-1 dan kedua di Provinsi Lampung tahun 2023 karena Tanggamus meraih 14 emas, tapi Bandar Lampung hanya 11 emas. Jadi saya wajar bahwa juara sejatinya adalah Tanggamus. 9, penghargaan anjungan terinspiratif pada Pekan Raya Tahun Lampung 2023. Ke-10, penghargaan Prodi dari Kementerian LHK untuk pengkondisi atas. 11, penghargaan Integrated Sustainability Indonesia Movement for Regencies tahun 2023 pencapaian SDGs dari Bappenas. Ke-12, juara 2 tingkat nasional Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023 yaitu Pemon Luar Negeri dari Kementerian Desa dan PDTD. 13, memperoleh penghargaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura tingkat Provinsi Lampung tahun 2023. Ke-14, penghargaan Kartu Tani Berjaya Award tahun 2023 untuk 7 kategori. 15, penghargaan Innovation Government Award tahun 2023 sebagai kabupaten sangat inovatif dari Kementerian. Ke-16, penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 dari Kemenkumham. Ke-17, penghargaan Pelatat Adipura tahun 2023 kategori hutan kota terbaik untuk hutan kota Welalaan dari Kementerian LHK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian, kepada Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD, para ASN, TNI Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda-pemudi dan semua yang ada masyarakat atas kerjasama yang baik. Dan situasi ini akan kita pertahankan serta kita tingkatkan ke depan. Hikmah akan sama lagi, hikmah akan kapan lagi. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan, dalam proses pembangunan di kabupaten kita tercinta ini, satu hal yang tak kalah penting adalah tetap terjaganya situasi kondusif, aman, tentram dan damai. Karena ini menjadi modal dalam mewujudkan daya saing. Karena dengan situasi yang kondusif itu kita dapat menggerakkan, mengarahkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat secara langsung, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Insya Allah Tanggamus dengan capaiannya yang bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lainnya terus ditingkatkan baik di level provinsi maupun di level nasional. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita ubah. Kenapa? Di tengah keterbatasan pembiayaan yang ada. Ke depan
kita harus membangun strategi seperti apa dengan modal yang tersedia, tetapi kita bisa mempercepat capaian pembangunan. Bagaimana strateginya tidak hanya mengandalkan APBD. Kita harapkan dengan pola kerjasama dari masyarakat, dengan APBN, dengan CSR, dan semua dukungan ini menjadi modal dasar kuat bagaimana Tanggamus akan leading dengan kabupaten lainnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kepada semua pihak kami menyampaikan penghargaan kembali dan terima kasih kembali yang tulus atas dorongan semangat koreksi dan kritikan kepada kami. Jadi teman-teman pers boleh pemerintah daerah ini kritik, tetapi dengan catatan yang konstruktif, sehingga nanti bagaimana bisa memicu penyemangat bagi pemerintah daerah untuk fokus bersama DPRD dalam membangun Tanggamus. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pantun. Ramadan bulan yang agung, berpuasa kita menahan nafsu. Bumi bergawi jamaah, slogan yang kita junjung, bersama wujudkan Tanggamus yang lebih maju. Saya lagi, Tanggamus kaya penuh potensi, usia 27 tidak muda lagi. Mari berbenah dan bertransformasi, mengejar ketertinggalan selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dirgahayu Kabupaten Tanggamus ke-27, bakti bersama menuju Tanggamus sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Musbatu dan telah membacakan doa. Semoga doa kita semakin dijabah oleh Allah SWT. Saudara PJ Bupati, Bapak Ibu Forkopimda serta hadirin paripurna yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Perkenalkan kami sekali lagi bersama pimpinan dan anggota mengucapkan terima kasih kepada Pak PJ Bupati, Bapak Ibu Forkopimda serta seluruh tamu undangan dan telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-27. Sebelum ditutup ini pantun dadakan dari Pak Bupati, pantun saya juga harus pantun walaupun semasa ini. Dari Sumur 7 ke Sukamara, Dirgahayu Tanggamus yang ke-27, semoga ke depan semakin sejahtera. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah alamin, rapat paripurna istimewa ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.